Halo broku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's go. Balik lagi sama gua Farhan Bilal. Seperti biasa broku, gua mau sharing tentang dunia perkicauan lagi nih. Kali ini yang gua mau bahas tentang murai cabul broku. Jadi murai-murai cabut bulu atau cabul. Gua mau ngucapin dulu terima kasih nih yang udah nonton video gua, yang udah subscribe channel gua, udah like. Thank you banget ya. Berkat kalian nih gua jadi semangat ngupload kontennya, berbagi pengalaman-pengalaman melihara kicau mania. Oke broku, masuk ke pembahasan nih broku. Kali ini pembahasannya murai cabul atau murai cabut bulu broku. Banyak pasti dari kalian ya sering lihat orang yang punya murai bagus terus cabut bulu, atau memang murai yang dari awal yang gak cabut bulu tiba-tiba cabut bulu. Nah, gue mau ngasih tahu dulu nih penyebabnya. Sepengetahuan gue ya broku, yang biasa gue temuin kebanyakan, biasanya murai yang cabut bulu itu disebabkan karena birahi tinggi dan emosinya tinggi. Jadi saking ketinggian, over birahi, over emosi, itu kadang dia cabut bulu. Nggak kadang, malah yang sering gue temuin kalau udah birahi sama emosinya tinggi itu bakal cabut bulu. Biasanya kalau birahinya doang tinggi, kadang cuma matok kaki, jari kaki. Tapi kalau emosinya ngikut tinggi juga, udah birahi tinggi, emosi ngikut tinggi, dari matok kaki dia pindah ke ornamen atau ke bulu, antara ornamen atau bulu. Kadang maksudnya ornamen itu kayak sangkar ya, bisa karpet, bisa jeruji, bisa cepuk, bisa yang ituan cepuk tuh, yang sanggaan cepuk tuh, itu bisa dipatok-patokin sama dia. Nah, yang kedua itu bisa juga karena down mental. Misalnya murai kita gantengin, posisi lagi nggak fit, atau birahinya nggak pas dan emosinya nggak pas, burung kita gantangin di tengah-tengah, keteken nih kanan kiri depan belakang, burung sama musuh keteken sampai dimuntah-muntahin, bongkaran terus, down mentalnya down. Nah, itu bisa jadi cabut bulu. Terus bisa juga karena stres broku. Misalnya burung dirawat gak jelas, rawatan hariannya gak jelas. Ntar kadang hari ini jangkrik 6, besok jangkrik 2, hari ini dikasih jangkrik, besok enggak. Hari ini dijemur sampai mangap, besok nggak dijemur, besoknya lagi dijemur lagi sampai mangap, besoknya lagi dijemur lagi, besoknya enggak jelas itu. Kalau mau sehari jemur, sehari enggak, sehari jemur, sehari enggak, mendingan gitu. Jangan nih hari ini jemur, besok enggak, terus enggak, baru jemur lagi. Samanya itu nggak jelas broku. Yang nggak konsisten begitu biasanya bikin murai stres. Nah, penyebab murai yang cabul, sepengetahuan gue sih segitu doang ya. Kebanyakan yang gue tahu dan yang pernah gue alamin, ketemu gitu di gue. Nah, untuk penanganannya yang pernah gue jalanin ya sampai sembuh, itu gampang banget sih sebenarnya. Cuma pakai kunyit. Jadi kunyit itu dibejek, kasih air dikit tuh, dibejek, kasih air dikit, air hangat. Nah, bejekan kunyit itu diborehin. Kalau nggak ngerti boreh itu diolesin ke bagian yang dicabul. Yang sering gua dapetin itu cabulnya adanya di bagian dada, sama bagian paha, sama bagian dubur. Itu paling sering. Cuman gue sering juga ngeliat beberapa yang di bagian sayap. Cuman kayaknya kalau di sayap rada susah ya, karena ngeborohinnya ribet. Tapi kalau di bagian dada, bagian paha sama bagian dubur, itu biasanya gampang, cepet lah kelarnya. Nah, kalau misalnya udah diborehin nih ya kan sama kunyit, kalian juga harus cari tahu nih penyebabnya apa nih. Karena penyebabnya karena emosi terlalu tinggi, atau karena emosi dan birahi terlalu tinggi, atau karena down mental, atau karena stres. Biasanya kalau emosi yang terlalu tinggi dan birahi terlalu tinggi, jadi sesudah diborehin itu ekstra pudingnya dikurangin
satu. Yang kedua, mandinya ditambahin. Nah, pemborehannya itu diolesinnya itu kunyitnya sesudah mandi. Kalau yang birahi dan emosinya tinggi ya, jadi kan mandinya ditambah tuh tiap sore misalnya. Jadi tiap sore habis mandi, burung udah kering, tangkap, borehin gitu broku ya. Makanya kalau misal lagi cabul, kandangnya diganti aja sangkarnya pakai sangkar kotak, jangan pakai sangkar bulat. Nah, kalau misalnya yang dari penyebabnya dari down mental atau stres, itu kalau saran gue sih gue turunin ekstra pudingnya. Gue turunin sampai gue cari nih makan pure dia sampai bagus. Kalau sampai makan pure udah bagus, walaupun dia masih cabul, baru dinaikin pelan-pelan. Takutnya kadang dia stres karena kekurangan ekstra puding. Tapi kalau misalnya memang harian kalian nih, murai cabul kalian hariannya memang makan pure udah bagus, jadi jangan diturunin ya. Untuk ini yang down, mental down sama stres ya cabulnya, jadi dinaikin aja kalau yang makan pure udah bagus. Kalau makan pure belum bagus, dibagusin dulu makan pure, nanti baru dinaikin. Kalau mental down sama stres itu wajib dinaikin supaya dapat birahinya sama emosinya. Dan itu buat ngilangin mentalnya juga, ngilangin mentalnya, iya, buat naikin mental bukan ngilangin. Dan ditambah penyendiri ya, wajib tuh disendiriin murai cabul. Murai cabul itu hampir sama dengan murai down mental, cuman beda. Kalau down mental kan ya gimana ya, down mental tuh burung diem aja, bego. Cuma kadang ada yang down mental sekaligus cabul, itu yang tadi gue bilang penyebabnya karena down mental. Nah, kalau kayak gitu harus disendiriin dulu, ditenangin, diolesin kunyit, terus dinaikin ekstra pudingnya, ditambah penjemuran, dikurangin mandi gitu broku ya. Jadi jangan sampai salah, cari dulu penyebabnya karena apa. Nggak mungkin nih burung tiba-tiba cabul, nggak ada bro, begitu pasti ada penyebabnya. Dan yang gue pernah temuin sih penyebabnya itu doang. Cuman kalau kalian pernah nemu penyebab yang lain, kalian bisa share lah di komentar. Dan cara penanganannya kalau kalian tahu, biar yang lain juga bisa tahu. Soalnya yang gua pernah temuin dan pernah gua jalanin ya segini doang. Dan itu obatnya cuma pakai kunyit broku, nggak ribet, nggak pakai apa-apa. Udah kunyit diborehin aja gitu. Terus dilihat tuh misalnya dari penyebabnya. Kalau penyebabnya karena birahi dan emosi ketinggian ya EF diturunin, mandi ditambahin. Kalau misalnya karena down mental atau stres ya disendiriin, terus EF-nya sama mandi EF sama penjemuran ditambah. Udah semudah itu sih bro, menurut gua. Bukan menurut gua sih, sepengalaman gua ya. Ya udah, untuk pembahasan kali ini sampai sini dulu ya broku, karena segitu doang memang pembahasannya, nggak ada lagi. Ya ini gue ngasih tahu berdasarkan pengalaman gue ya, bukan kata orang, dan udah pernah gue tanganin juga gitu. Jika kalian suka, kalian bisa like, subscribe video ini. Sekali lagi thank you bro udah nonton video gue.